hari ini kita akan melakukan jam kerahiman dengan jalan salib bersama seluruh komunitas KKI dari berbagai paroki di Keuskupan Agung Jakarta, serta teman-teman dari keuskupan lain. Selain itu, kita juga akan mendengarkan renungan khususnya atas perhentian ke-8 di mana Yesus ditangisi oleh para perempuan Yerusalem. Petugas untuk hari ini adalah dari komunitas Kerahiman Ilahi Paroki Kelapa Gading. Renungan akan dibawakan oleh Romo Petrus Tunjung Kesuma. Kini marilah kita siapkan hati untuk mengikuti jam kerahiman. Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam devosi kerahiman, seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Suster Faustina. Inilah 5 cara berdevosi kerahiman ilahi. 1. Menghormati lukisan kerahiman ilahi. 2. Merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. 3. Mendaraskan koronka kerahiman ilahi. 4. Mendoakan jam kerahiman ilahi. 5. Ke bawah. Menyebarluaskan devosi kerahiman ilahi. Apa yang diminta oleh Yesus pada jam kerahiman? 1. Membenamkan diri sepenuhnya dalam kerahimannya, menyembah dan memuliakan. 2. Mohon pertolongannya khususnya bagi orang berdosa yang malang. 3. Jalan salib asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Atau 4. Masuk ke kapel barang sejenak dan menyembah hati Yesus yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Atau 5. Dimanapun kebetulan engkau berada, benamkan dirimu dalam doa, biarpun hanya sebentar. Buku Harian Santa Faustina nomor 1572. Aku mengingatkan engkau, putriku, setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 petang, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku sambil menyembah dan memuliakannya. Mohonlah bantuannya yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab pada saat ini, kerahimanku terbuka lebar bagi setiap jiwa. Pada jam ini, engkau dapat memperoleh segala sesuatu bagi dirimu sendiri dan bagi orang-orang lain yang engkau doakan. Inilah saat rahmat bagi seluruh dunia, saat kerahiman yang mengalahkan keadilan. Putriku, berusahalah sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib pada jam ini, asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Kalau tidak mungkin melaksanakan jalan salib, sekurang-kurangnya masuklah ke kapel barang sejenak dan sembahlah hatiku yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Dan kalau untuk masuk ke kapel pun tidak mungkin, dimanapun kebetulan engkau berada, benamkanlah dirimu dalam doa, biarpun hanya sebentar. Aku menuntut penghormatan terhadap kerahimanku dari setiap makhluk, terutama dari engkau, karena kepadamulah aku telah memberikan pemahaman yang paling mendalam tentang misteri ini. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan dari buku harian Santa Faustina dan membenamkan diri ke dalam kerahiman Tuhan. Buku harian Santa Faustina nomor 444. Imam itu mengucapkan kata-kata yang mendalam ini kepadaku.
ada 3 tingkat dalam menggenapi kehendak Allah. 1. Tingkat yang pertama, jiwa melaksanakan semua peraturan dan statuta yang menyangkut kepatuhan lahiriah. 2. Tingkat yang kedua, jiwa menerima ilham-ilham batin dan melaksanakannya dengan setia. 3. Pada tingkat yang ketiga, jiwa yang berserah penuh kepada kehendak Allah, membiarkan Allah menggunakannya dengan bebas, dan Allah melakukannya dengan seturut perkenannya, dan jiwa itu menjadi alat yang patuh di tangan Allah. Dan imam itu berkata bahwa aku berada pada tingkat kedua dalam memenuhi kehendak Allah, dan bahwa aku belum mencapai tingkat yang ketiga, tetapi aku harus berusaha untuk mencapainya. Kata-kata ini menembus hatiku. Aku melihat dengan jelas bahwa Allah sering memberikan kepada imam ini pengetahuan tentang apa yang terjadi dalam lubuk jiwaku. Ini sama sekali tidak mengherankan aku. Sungguh, aku bersyukur kepada Allah bahwa Ia telah memilih orang seperti itu. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, saat ini kami ingin memendamkan diri kami ke dalam kerahiman-Mu. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau. Kami ingin menyerukan kemahakuasaan-Mu bagi seluruh dunia, khususnya bagi para pendosa. Kami juga ingin mengadakan jalan salib seperti yang Engkau minta.
Yesus, Juru Selamatku, izinkanlah aku masuk ke dalam misteri sengsara-Mu, cermin kerahiman-Mu. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, aku cinta kepadamu. Bunda Maria, jadilah penuntunku selama jalan salib ini. Perhentian pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Pilatus bisa saja membebaskan engkau, ya Yesus. Ia tahu bahwa engkau tidak bersalah. Tetapi ia lebih mementingkan karirnya sendiri daripada engkau. Tuhan, ampuni aku ketika seperti Pilatus, aku melarikan diri dari tanggung jawab terhadap orang lain. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Sangat mudah membebani orang, sangat mudah melemparkan tugas berat pada orang lain, sangat mudah menambah kesusahan sesama. Tuhan, ampunilah aku ketika aku terus berusaha supaya hidupku ringan, mudah, dan menyenangkan, tanpa peduli akan orang lain. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Aku tidak suka jatuh. Setiap kali jatuh, perasaanku sangat tidak enak. Aku melihat kiri kanan. Apakah ada yang melihat saat aku jatuh? Dan kalau ada, aku berkata kepadanya, "Tidak serius kok, hanya keseleo saja." Tuhan, ampunilah aku jika aku meremehkan kejatuhanku ke dalam dosa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan bundanya. Berapa kali ibuku menangis karena aku? Entahlah, sebab biasanya aku tidak melihatnya. Ada kalanya aku memperlakukan ibuku sebagai musuh, sebagai rintangan di jalan hidupku. Bukankah hidup ini milikku? Tuhan, aku mohon ampun atas setiap tetes air mata yang dikucurkan oleh ibuku karena semua kesalahan-kesalahanku. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Simon sama sekali tidak berbelas kasihan. Dia justru marah karena daripada boleh beristirahat di rumah, ia dipaksa menolong Yesus. Menolong siapa? Seorang kriminalis? Aduh, malunya. Tuhan, ampunilah aku setiap saat aku tidak mengerti bahwa orang lain memerlukan pertolonganku. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Veronika bersikap positif. Ia sendiri tergerak oleh belas kasihan
pada saat ia melihat wajah Yesus berlumuran darah. Dia tidak mau dibalas oleh Yesus. Ia tidak menduga bahwa ia menerima hadiah yang sangat istimewa atas perhatiannya. Tuhan, ampunilah aku setiap kali aku bertanya, apa untungnya bagiku menolong dia? Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Setiap kali aku mengaku dosaku yang itu-itu juga, sehingga ada kalanya aku merasa tidak enak. Imam menghimbau supaya aku berusaha berjuang lebih serius, tetapi aku sepertinya tidak berdaya. Aku justru senang dengan dosa-dosaku yang tetap sama itu. Tuhan, ampunilah aku karena begitu mudah melekat pada dosa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-8. Yesus ditangisi oleh para perempuan Yerusalem. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Aku juga bisa merasa iba atas nasib buruk orang lain. Aku malah menangis jika di TV aku melihat orang yang sangat menderita. Kasihan mereka, kataku. Dan aku tak mau berpikir bahwa keadaan yang sama suatu hari bisa menimpa diriku juga. Tuhan, ampunilah aku setiap kali aku merasa iba, tetapi tidak mau terlibat. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Cobalah 3 kali, kata orang. Maka aku berbuat sesuai nasihat itu. Tetapi biasanya aku tak tahan, mudah menyerah sebelum mencoba untuk ketiga kalinya. Aku menyerah. Tuhan, ampunilah aku karena begitu mudah putus asa. Ya Tuhan,
kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Orang punya privasi, jangan menyelidiki hidup pribadi sesama. Ya, seharusnya demikian. Tetapi, mengapa aku begitu senang bergosip dan membongkar rahasia orang lain? Mengapa aku senang berbuat demikian? Tuhan, ampunilah aku pada saat aku tidak menghargai hak asasi sesamaku. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Aku tidak mau orang lain menderita, tetapi kalau ada yang melukai hatiku, aku senang mendengar berita bahwa ia sedang susah. Saat itu aku berpikir, ia memang seharusnya menderita. Tuhan, ampunilah aku jika aku senang orang lain menderita. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau memikirkan kematian. Aku ingin mengatur hidupku begitu rupa seolah-olah tidak akan berakhir. Aku suka hidup di bumi, padahal sejauh manakah hidupku di sini sungguh bernilai. Tuhan, ampunilah aku karena hidup seolah-olah aku takkan mati. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian 13. Yesus diturunkan dari salib. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian 14, Yesus dimakamkan. Saat seorang sahabat atau saudaraku meninggal dunia, aku merenung dalam-dalam. Aku sedih, aku berdoa, namun tak lama kemudian aku hidup sama seperti sebelumnya. Aku malah tak berdoa lagi untuk saudaraku itu. Tuhan, ampunilah aku jika aku hidup seolah-olah tak percaya akan adanya hidup yang kekal. Tuhan, ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Sekarang marilah kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Petrus Tunjung Kesuma. Untuk Romo Petrus kami persilakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Kita tadi mendengar pada perhentian yang ke-8 bahwa Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisinya. Saya kira Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita menemukan banyak hal dari situ. Yang pertama, sikap menangisi itu. Sikap menangisi wanita. Oleh wanita itu tentu saja sesuatu yang positif. Hatinya peka terhadap penderitaan. Hatinya berbelas kasih. Ya. Itu artinya bahwa wanita-wanita itu adalah pribadi-pribadi yang keluar dari dirinya sendiri. Nggak hanya sibuk dengan kepentingan-kepentingannya.
nggak hanya sibuk dengan apa yang menjadi masalahnya. Sehingga kita bisa mengatakan itu yang harus dimiliki juga oleh kita sebagai orang Kristiani. Memiliki kepekaan terhadap penderitaan dan kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita. Ya, tidak hanya kita berdoa, tetapi juga semakin kita berdoa, hendaknya kita semakin peka terhadap penderitaan-penderitaan yang ada di sekitar kita. Nah, semakin mampu memahami tentang apa sesungguhnya yang dihadapi oleh saudara-saudari kita. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ini saja juga belum cukup. Belum cukup karena apa? Karena kerap kali kita sering berbelas kasih, terharu hati kita terhadap penderitaan orang lain. Tetapi hanya berhenti di situ aja. Setelah itu, setelah berapa waktu lamanya kita lupa. Apalagi dengan media sosial ini. Kita mungkin mendengar peristiwa yang menyedihkan dari seseorang, lantas kita mengungkapkan itu di dalam tulisan-tulisan ramai sekali. Tapi setelah itu lupa. Tidak kemudian ada lanjutannya. Yesus itu berbelas kasihan Bapak Ibu. Dalam kisah tentang dia membangkitkan seorang pemuda di Nain, ya, dia berbelas kasihan dengan ibunya, seorang janda yang kehilangan anak-anaknya. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh ibu itu, ya. Bahwa ibu ini sangat kehilangan orang yang dikasihinya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus itu berbelas kasihan atau berbela rasa, bahwa dia mampu merasakan apa yang dirasakan oleh ibu itu, tidak hanya berhenti pada suatu perasaan romantis, sentimental, merasa terharu, merasa sedih, tidak. Tetapi ya, Yesus kemudian bertindak membangkitkan. Apa yang dialami oleh Yesus itulah yang hendaknya menjadi inspirasi bagi kita. Gerakan-gerakan yang muncul dari dalam hati kita ketika melihat penderitaan-penderitaan yang dihadapi oleh sesama kita, jangan membuat kita kemudiannya berhenti pada perasaan terharu, pada perasaan sedih, tetapi kita bisa melakukan apa untuk membantu mereka? Kita bisa bertindak apa? Dalam batas tertentu, misalnya kita mengingat mereka dalam doa-doa kita. Tetapi kita mungkin bisa melakukan sesuatu yang lain lagi, membantu. Ya. Nah, dengan apa yang kita miliki, dengan sekuat tenaga kita. Nah, disinilah rasa belas kasih itu menjadi nampak. Dalam diri Yesus, rasa belas kasih itu muncul dari dasar hatinya, dari kerahimannya. Maka di situ ditunjukkan dalam sikapnya untuk membangkitkan pemuda yang meninggal, itu pemuda di Nain itu. Itu yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Jadi saya mau mengatakan rasa belas kasih yang muncul dari wanita-wanita itu suatu hal yang positif ya. Tetapi tidak cukup kalau hanya sekedar rasa belas kasih atau terharu atau sedih karena melihat penderitaan orang lain, tidak cukup. Kita diajak untuk bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbuat ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, Yesus menghibur wanita-wanita itu. Nah, Yesus mengajak agar mereka menangisi dirinya sendiri. Kerap kali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita tuh hanya berhenti pada apa yang di luar. Kegiatan-kegiatan rohani apa yang di luar. Yang penting saya berdoa, yang penting saya melayani. Yang penting saya ikut persekutuan, yang penting saya ikut misa. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dan yang membedakan dengan orang lain itu adalah dalam hati kita. Maka Yesus mengajak wanita-wanita itu janganlah hanya sekedar menangis. Kamu juga harus sadar bahwa kamu sendiri harus menangisi dirimu sendiri. Bahwa kita itu ya, penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kerapuhan, penuh dengan hal-hal yang membuat menyedihkan hati Tuhan. Maka tidak cukup kita hanya bertindak pergi atau melakukan sesuatu di luar,
Seorang Kristiani yang sejati adalah seseorang yang mampu melihat dirinya sendiri di dalam hatinya. Yang peka terhadap apa sesungguhnya dirinya sendiri, yang berani menerima dirinya sendiri dengan segala kelemahan dan kerapuannya. Tidak hidup di dalam kepura-puraan seolah-olah dirinya benar, dirinya paling baik, dirinya nggak bersalah, ya kan? Kita itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih hidup di dalam suatu zaman di mana kita itu sering banyak hanya melihat keluar. Ya. Senangnya kita hanya kelihatan apa yang kelihatan tampak di luar, tapi tidak diajak untuk masuk ke dalam diri kita sendiri. Dan kerap kali kita tidak berani menerima diri kita sendiri dengan apa adanya. Bahwa saya butuh pengampunan Tuhan, bahwa saya itu penuh dengan kelemahan, bahwa saya itu penuh dengan kerapuhan, bahwa hidup saya itu nggak benar. Ya, itu yang kerap kali kita nggak berani. Begitu kita masuk ke dalam diri kita dengan segala macam kelemahan-kelemahan kita takut. Ya, kemudian caranya adalah untuk menghindarkan kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani seolah-olah itu udah beres. Menurut saya itu keliru. Ya. Orang harus berani bertemu dengan dirinya sendiri dan mengakui Tuhan, ini saya lemah, saya rapuh, saya nggak berdaya. Kalau orang sudah berani dengan segala kerapuhan dan kelemahannya bertemu dengan Tuhan dan mohon pengampunan, maka pelayanannya itu akan menjadi suatu pelayanan yang tulus. Nggak ada pamrih, nggak cari segala sesuatu, nggak keras kepala. Ya, mengapa pelayanan-pelayanan itu penuh dengan orang-orang keras kepala? Karena orang itu nggak pernah melihat ke dalam, nggak pernah berkaca. Maka di dalam pelayanan itu kerap kali terjadi ribut-ribut. Kenapa ribut-ribut? Karena orang itu nggak pernah melihat ke dalam. Ya. Orang itu merasa dirinya benar, merasa dirinya udah baik, merasa dirinya kalau sudah bekerja di dalam gereja atau di pelayanan akan masuk surga. Tidak, saya mengatakan. Orang itu harus berani masuk ke dalam dan mohon ampun. Nah, ini menurut saya bagian yang sangat penting. Dan harus kemudian dengan kesadaran akan kelemahan itu, kita akan menjadi rendah hati. Kalau kita rendah hati, maka di situ tidak ada lagi ribut-ribut, kesombongan, merasa diri paling baik, merasa diri paling benar, dan sebagainya. Nggak ada. Kita tahu bahwa yang paling benar itu Tuhan. Maka kita sama-sama mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau kita sama-sama mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami segala sesuatu konflik-konflik seperti itu. Karena saya tahu saya tidak bisa menemukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Teman saya juga merasakan seperti itu. Sehingga kita sama-sama bekerja sama untuk mencari kehendak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya, pelayanan kita ya, akan menjadi sangat baik, ya, akan menjadi bermakna kalau kita masuk ke dalam hati kita. Yesus mengingatkan itu. Jangan hanya nangisin apa yang di luar, apa yang kamu lihat. Tangisi pertama-tama dirimu sendiri. Sadarilah dirimu siapa. Ya. Dan ini bagian yang menurut saya sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita itu didangkalkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dengan banyak informasi yang ada di luar. Ya. Dengan segala sesuatu yang yang kita dapatkan itu ya banyak sekali, tapi bahayanya adalah kita semakin dangkal. Maka saya kira penting kita melihat ke dalam, ya, menjadi pribadi-pribadi yang saya katakan reflektif. Reflektif itu apa? Bisa selalu berkaca terhadap dirinya sendiri. Oh, saya punya kelemahan ini. Oh, saya punya kerapuhan ini. Oh, saya ternyata tidak baik di sini. Oh, ternyata saya keras di sini. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, setiap kegiatan rohani itu ya akan menumbuhkan pribadi-pribadi yang semakin halus, semakin rendah hati, semakin sederhana, semakin penuh cinta kasih. Ya. Sebaliknya kalau orang tidak pernah berefleksi, bahayanya kehidupan rohani itu akan membuat pribadi-pribadi semakin keras. Alih-alih kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, kita menjadikan diri kita yang utama dalam hidup kita. Dan itulah terjadinya segala macam
keributan, segala macam ke konflik di dalam pelayanan kita sebagai orang Kristiani. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, perkataan Yesus ini sangat baik dan perlu kita refleksikan, perlu kita jalankan. Berilah kesempatan dalam hidup Anda untuk selalu melihat diri Anda. Ya, melihat misalnya sehari lakukanlah 2 atau 3 kali melihat diri Anda sendiri. Selama ini saya bagaimana ya? Apa dosa-dosa yang telah saya lakukan selama ini? Mohon ampun atas dosa-dosa dan kelemahan kita. Sehingga kita hari demi hari dapat memperbaiki hidup kita dengan sebaik mungkin. Ya. Dan itu yang akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin Kristiani. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tadi sudah disebutkan adalah menjadi pribadi ya. Untuk berbuat baik itu kita tidak perlu diri kita itu oke. Kalau saya tidak mengalami masalah baru saya bisa membantu orang lain. Tidak. Dalam kondisi apapun kita diajak untuk memberi perhatian kepada sesama kita. Seperti Yesus ya, yang juga mengingatkan, meneguhkan wanita-wanita, demikian dalam keadaan dia mengambil salib, demikian pula kita. Kita diajak walaupun kita terluka, walaupun kita mempunyai masalah, kita memberi perhatian kepada sesama kita. Terutama mereka yang sangat membutuhkan kita. Kita mungkin berpikir ya, wah saya sendiri punya banyak masalah. Ngapain saya memberi perhatian pada orang lain yang juga bermasalah? Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita ya, bermasalah dan kita mau mendampingi sesama kita yang mengalami masalah, ada 2 hal yang penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, segala bantuan kita itu tidak dari kata-kata yang tidak dari sesuatu yang muluk-muluk, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Mengapa? Karena kalau kita sedang mengalami masalah, kita membantu teman kita yang bermasalah, kita tahu apa yang dirasakan orang yang sedang bermasalah. Ya. Kalau Anda dalam keadaan badan Anda sehat, ya, kuat, terus Anda datang ke orang sakit, nasihat Anda biasanya omong kosong aja. Ya. Karena Anda nggak ngerasain. Ya. Saya itu sejak saya mengalami operasi jantung, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tiap kali ada orang datang kepada saya, mau doakan saya mau operasi atau saya akan menghadapi tindakan-tindakan medis ini itu, saya ngerti perasaan itu. Apa yang dia rasakan? Ketakutannya, kecemasannya, ketidakberdayaannya, saya ngerti. Dan saya bisa mendampingi dengan lebih mengena pada orang-orang itu. Karena saya mengalami sendiri. Maka kalau ketika kita bermasalah, kemudian kita itu mau mendampingi teman kita yang bermasalah, kita itu sesungguhnya bisa menjadi sahabat bagi mereka. Apa sih yang dibutuhkan ketika orang menghadapi persoalan yang berat atau sebagainya? Nasihat yang baik-baik, kata-kata yang suci, tidak. Yang dibutuhkan adalah orang yang memahami situasi mereka, yang mengerti sesungguhnya apa yang dialami, sehingga dia tidak merasakan bahwa dia menghadapi sendiri. Kerap kali yang paling berat dihadapi oleh manusia ketika menghadapi masalah itu apa? Saya seakan-akan menghadapinya seorang diri. Begitu ada orang yang bisa mendampingi saya, yang bisa mengerti saya, yang bisa memahami saya, yang bisa merasakan apa yang saya rasakan, saya merasa bahwa saya punya teman. Dan saya dikuatkan, saya diteguhkan. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus juga. Dalam situasi yang berat sekalipun dia mengingatkan ya, wanita-wanita itu. Supaya mereka juga melihat diri mereka sendiri.
Dan kita juga diajak demikian, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kita tunggu dulu, wah saya ada masalah, saya menyelesaikan masalah saya dulu, baru saya akan ngurusin orang lain. Tidak. Tapi dengan cara kita itu bisa dalam keadaan walaupun kita punya masalah, kita mau dampingi orang lain, kita sebenarnya bisa berempati, bisa dengan pada mereka. Lebih dalam lagi kita merasakan penderitaan mereka dan bisa menjadi sahabat mereka di dalam situasi mereka yang tidak mudah. Selain itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ya, adalah bahwa dengan kita, ya, walaupun kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, kita mau dampingi orang lain, itu sebenarnya kita memberi kesaksian, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Memberi kesaksian tentang Yesus sendiri. Kesaksiannya apa? Yaitu bahwa kita tidak mengutamakan diri kita dan masalahnya, tetapi mengutamakan orang lain. Dan itulah yang memungkinkan di dalam diri kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, rahmat Tuhan bekerja secara utuh, secara penuh. Ya. Jadi kita itu memberi kesaksian dengan cara demikian. Saya mempunyai seorang sahabat, ya, walaupun dia menghadapi masalah, ya, kesulitan di sana sini, dia selalu mau menjadi teman yang membantu orang lain. Dan itu tidak pernah terlupakan oleh sahabat-sahabatnya yang dibantu. Dan itu selalu menguatkan teman-teman yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kiranya hal-hal itulah yang perlu kita pegang, ya, di dalam kehidupan kita. Ya. Bahwa kita, ya, bagus bahwa kita harus berbelas kasih, tetapi kita juga tidak hanya berhenti di situ, kita harus juga melakukan sesuatu untuk membantu sesama kita. Dan bahwa untuk itu kita juga diajak untuk masuk ke dalam diri kita menjadi pribadi-pribadi yang mendalam, sehingga apa yang kita layani nanti, ya, apa yang kita lakukan untuk sesama kita sungguh-sungguh bermakna. Kita melakukannya walaupun kita sendiri mengalami kesulitan, walaupun kita mengalami masalah, kita mau menjadi sahabat bagi sesama kita yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Tunjung atas renungannya. Semoga sungguh menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mempraktekkan belas kasih di dalam kehidupan kita. Sekarang marilah kita lanjutkan ibadat kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbarui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini, dan boleh mengabdikan diri kami sepenuhnya hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkan kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap musuh yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami.
supaya bersama para kudus kami pun memuji Engkau selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus yang Maha Rahim, kami membenamkan diri kami dan semua pendosa untuk pertobatan ke dalam lautan kerahiman-Mu. Ampunilah dosa dan kelemahan kami, agar doa-doa kami berkenan kepadamu. Ya Yesus, dengan kerendahan hati, kami memohonkan doa-doa kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami ini. Bagi gereja, ya Yesus, kami mohon kepadamu bagi kejayaan gereja, khususnya di Indonesia. Kami juga memohon berkat bagi Bapak Suci Paus Fransiskus dan semua klerus. Sertailah mereka dengan bimbingan Roh Kudus agar dapat mengembalakan umat-Mu menuju kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi Bapak Presiden Jokowi serta para pejabat pemerintah negara, sertailah para pemimpin negara kami dengan bimbingan Roh Kudus, agar kiranya dengan menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan menciptakan kerukunan, kedamaian, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kami orang-orang berdosa, kami juga mohon pertobatan bagi para pendosa yang tidak mau menyesal. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala dosa-dosa kami. Kuatkan iman kami agar tidak jatuh ke dalam godaan yang membuat kami berdosa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mohon kesabaran dan kerahiman. Yesus Kristus, nyatakanlah rencana keselamatan-Mu di dalam diri kami. Bantu kami melihat dan mengalami kasih-Mu yang tak terbatas. Berilah kami hati yang lapang, agar kami dapat menerima orang lain seperti apa adanya. Ya Yesus, berilah kami kesabaran, agar tak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Jauhkanlah pula kami dari sikap gegabah dan mementingkan diri sendiri. Semoga dengan penuh kesabaran kami boleh menantikan kerahiman-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus,
Engkau adalah Tuhan, sumber penyembuh bagi siapa saja yang percaya dan berharap kepadamu. Kami mohon sentuhan lembut-Mu bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Bernadia Wahyu Nariswari, Ersa Christine, Paulina Setiawati Sutanto, Sylvia Meskelim, Albertus Yuwono, Alexander Hanschan, Rafael Damar Aryanggi, Joni Haryono, Tony Haryono, Melody, Lydia Raharja, Felicia Maria, Sophie, Stefanus Sofian, Benedik, Evan, Hermawan Henjaya, Juwita Krismewati, Litwina Linggawati, Novita Stefani, Handoyo Yuwono, Nani, Meli Christine Lim, Cokro Handoyo, Chow Tet Moy, Amako Ketin, Elizabeth Ferawati, Gabriel Eva Adeline, Winnie Samantha. Dan bagi mereka yang belum disebutkan pada intensi di atas, kiranya Engkau berkenan menumpangkan tangan-Mu yang kudus dan berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit mereka. Bagi wujud kita masing-masing, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, demikianlah persembahan doa-doa kami pada jam kerahiman hari ini. Semoga berkenan kepadamu. Marilah kita tutup rangkaian doa kita pada sore hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga kita semua yang hadir di ruangan Zoom ini, pekerjaan kita dan orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Dikau naungan hidupku, indahkan doaku. Bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Tuhan, semoga Dikau mendengar tangisan hatiku. Tuhan, tanganku angkat di hadapan-Mu. Pandanglah diriku, jangan sampai Kau tinggalkan daku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku.
Jangan kau pandang noda di hati dan salah hidupku, namun pandanglah niatku ini di dalam karyaku. Maka ulurkan tangan bagiku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku.